wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, serta siswa-siswi SMA Negeri Barabai yang Bapak banggakan. Hari ini kita akan membahas kajian ilmu tajwid dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana di surah tersebut merupakan erat kaitannya dengan perintah berpuasa di bulan Ramadan. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu tajwid dan kenapa belajar tajwid itu penting. Baik, tajwid itu ialah membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan yang diajarkan Nabi, sesuai dengan bacaannya orang Arab, tanpa ada kesalahan yang merubah huruf dan merubah makna. Adapun hukum mempelajari tajwid itu ialah fardu kifayah, dan mempraktekkan ilmu tajwidnya pada bacaan Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Pernah ada yang bertanya, apa hukumnya membaca Quran namun tidak memakai tajwid? Rubbata lil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Quran namun dilaknat oleh Tuhan? Kenapa dilaknat? Karena membaca Qur'annya itu tidak sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Oleh karena itulah, mari kita belajar tajwid. Ayo kita belajar mengaji sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Kemudian ada lagi yang bertanya, Pak, saya sudah belajar, namun tetap saja saya masih belum terlalu lancar dalam membaca Qur'annya. Lantas, apakah saya berdosa? Begini, kalau seandainya kita sudah berusaha belajar, namun bacaan kita masih belum benar, nah itu tidak apa-apa. Akan tetapi, kalau kita sudah tahu bahwa kita ini buta akan tajwid, tidak tahu menahu apa itu ilmu tajwid, dan kita enggan untuk mempelajarinya, nah ini yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini, mari kita belajar tajwid bersama-sama. Siswa-siswi SMA 3 Barabai yang Bapak banggakan, sekarang kita mulai saja kajian kita kali ini. Pertama, Bapak akan baca terlebih dahulu ayatnya. Kemudian kita bahas tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hukum tajwid yang pertama kita bahas adalah ikhfa hakiki. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Huruf ikhfa hakiki 15 jumlah hurufnya, samar dengung cara bacanya. Itulah ikhfa hakiki, bacanya mudah sekali. 15 jumlah hurufnya, samar dengung cara bacanya.
Itulah ikhfa hakiki, bacanya mudah sekali. Siswa-siswi SMA 3 Barabai yang Bapak banggakan, ikhfa hakiki adalah apabila kita menjumpai nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf, maka cara membacanya adalah menyamarkan nun sukun atau tanwin kepada makhraj salah satu di antara 15 huruf tersebut. Contohnya, lihat surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah Bapak baca tadi. Pada kata min qablikum, bacaannya harus min qablikum. Tidak boleh kita membacanya min qablikum. Kenapa? Karena min itu larinya ke ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Sementara huruf qaf itu keluarnya harus dari pangkal lidah berdekatan dengan tenggorokan. Baik, supaya lebih paham lagi, mari kita bahas contoh lain. Misal, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sa. Huruf sa itu pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, sehingga arah dengungnya harus ke sana. Min samaratin, tidak boleh membacanya min samaratin, atau min samaratin, tidak boleh, tetapi harus min samaratin. Kita arahkan dengungnya ke ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Min samaratin yawman saqilan. Oke. Contoh berikutnya adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf jim. Huruf jim itu terletak di tengah-tengah lidah, sehingga kita akan menyamarkan huruf jim yang letaknya ada di tengah lidah. Jadi bunyinya akan menjadi tunjikum, bukan tunjikum, bukan, tetapi harus tunjikum, mengarah ke tengah lidah. Tunjikum ainun jariyatun. Siswa-siswi SMA 3 Barabai yang Bapak banggakan, setelah ikhfa hakiki, kemudian kita akan lanjut membahas izhar syafawi. Izhar syafawi adalah mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Maka bunyi mim sukun dibaca jelas di bibir. Contohnya, in kuntum ta'lamun la'allakum tattaqun. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi apabila kita jumpai mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba, maka bunyi mim sukunnya dibaca jelas di bibir, sebagaimana yang sudah saya contohkan pada penggalan surah Al-Baqarah ayat 183 dan 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum ta'lamun la'allakum tattaqun. Pada lafaz in kuntum ta'lamun, di situ ada mim mati yang bertemu selain huruf mim dan ba. Maka harus kita pastikan bunyi mim sukun kita baca dengan jelas di bibir. Jangan sampai kita membaca dengan bacaan yang terlalu lama sehingga menjadi in kuntum ta'lamun. Nah, bukan seperti itu. Atau juga kita tidak diperbolehkan membacanya dengan in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Jadi dipantulkan ya. Nah, tidak boleh kita membacanya dipantulkan. Hati-hati. Karena mim sukun itu tidak mempunyai sifat qalqalah yang artinya memantulkan. Juga kita jangan membacanya seperti diputus. Maksud diputus itu seperti apa? Seperti ini. In kuntum ta'lamun. Nah, kalau membacanya diputus seperti itu sama saja dengan hukumnya saktah. Sedangkan kalau izhar syafawi, kita harus pastikan membacanya itu dengan satu nafas saja. Kemudian di contoh berikutnya, la'allakum tattaqun. Nah, di situ ada terdapat kata la'allakum tattaqun. Kumta. Jadi mim sukunnya itu bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Maka cara membacanya sama seperti kita membaca in kuntum ta'lamun. Sama seperti itu. Jadi yang perlu diingat adalah cara bacanya jangan ditahan terlalu lama, jangan dipantulkan, dan juga jangan diputus. Ingat 3 hal tersebut. Nah, begitulah tadi para pemirsa yang budiman penjelasan saya mengenai kajian ilmu tajwid, khususnya hukum ikhfa hakiki dan izhar syafawi pada surah Al-Baqarah ayat 183. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan mempraktekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.